apalagi wanita yang cantik. Ya, kenapa wanita cantik itu mudah? Sehingga orang yang tipe cantik yang sering bersolek, berdandan ini sangat mudah sekali masuk kondisi trans, ya, sangat mudah dipengaruhi. Terus Mas Tuk, bagaimana cara mengantisipasi jika semisal di jalan atau di luar rumah supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, ya? Persilahkan Anda untuk subscribe dan juga tekan loncengnya. Dan buat Anda yang sudah bergabung di pelatihan hipnotis jarak jauh, saya ucapkan juga banyak terima kasih. Semoga sekali lagi ilmunya bermanfaat buat Anda. Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mahsud dari Pondok Hipnotis Indonesia. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe di channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe dulu dan juga tekan loncengnya. Dan buat Anda yang ikut pelatihan jarak jauh, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat buat Anda. Di video kali ini saya akan membagikan tipe atau ciri-ciri orang yang mudah dipengaruhi dengan ilmu hipnotis atau ilmu gendam. Tentu saja ada beberapa ciri khusus yang dapat kita tandai, ya, berdasarkan karakteristik atau sifatnya. Kita mulai, tetapi sebelum kita mulai, kita ngopi dulu karena ini adalah santai. Oke, terima kasih. Waktunya diberi kesempatan untuk ngopi. Kita mulai. Yang pertama adalah cirinya, yaitu orang yang sering melamun atau bengong. Itu adalah orang yang pikiran bawah sadarnya terbuka, sehingga nanti mudah dilakukan proses hipnosis atau gendam. Khususnya saya wanti-wanti ini buat Anda yang sering bepergian atau di luar rumah, ya. Jadi buat Anda yang di sana, usahakan tetap waspada dengan sekelilingnya, jangan ngelamun, jangan bengong, karena ini nanti bawah sadarnya terbuka. Lalu ciri yang kedua, yaitu orang yang bergerak di bidang seni. Seni itu apa? Ya macam-macam, misalkan Anda seorang pelukis, penyanyi, atau apapun, ya, seni peran. Karena apa? Orang yang bergerak di bidang seni ini sering menggunakan yang namanya imajinasi. Sedangkan orang yang dilakukan proses hipnosis ini sering dilakukan adalah menembus critical factor atau faktor kritis supaya masuk ke dalam bawah sadar yang berisi imajinasi. Jadi untuk Anda yang seorang pekerja seni ini termasuk tipe orang yang mudah dilakukan proses hipnotis atau gendam, ya. Lalu yang ketiga, cirinya adalah orang yang fokusnya tinggi, ya. Orang yang fokusnya tinggi ini sangat mudah dipengaruhi karena ketika kita sedang ngobrol dengan orang yang mudah fokus ini, dengan teknik tertentu kita bisa membuka bawah sadarnya sangat cepat sekali. Nah, ini juga orang yang kategori mudah dipengaruhi dengan proses hipnotis atau gendam. Lalu selanjutnya adalah orang yang kagetan atau latah. Nah, orang-orang yang kagetan atau latah itu juga sangat mudah dilakukan proses hipnotis atau gendam, karena orang kaget atau orang latah ini cenderung pikiran kritisnya ini lebih rendah sekali, ya, hampir off lah. Jadi kita lakukan induksi ini langsung masuk ke bawah sadar dan ini tidak bisa ditolak, ya. Jadi ciri-cirinya. Oke teman-teman, sambil kita santai karena pagi ini saya bisa olahraga, ya, agak keringetan, nanti saya lanjutin lagi. Izinkan saya untuk ngopi, ya. Oke, selanjutkan ciri selanjutnya adalah, kalau tadi adalah yang orang yang bekerja di bidang seni, kalau ini adalah orang-orang yang sering belajar atau menyukai energi. Misalkan orang yang suka belajar olah pernapasan, belajar inner power atau tenaga dalam, atau orang yang sering meditasi, orang yang sering yoga, orang yang sering wirid atau zikir, ini juga mudah sekali dipengaruhi. Alasannya sangat sederhana, karena mereka
terbiasa masuk kondisi trans alami ya. Ketika orang wirid, orang meditasi, ini kan gelombang pikirannya ini sudah masuk ke theta ya. Walaupun mungkin belum dalam gitu ya, masih ringan atau permukaan. Tipe ini ya juga gampang sekali dilakukan proses untuk mempengaruhi dengan hipnotis atau gendam. Ya teman-teman, mohon maaf saya ambil ini dulu ya biar semangat. Oke, saya lanjutkan. Ciri selanjutnya adalah orang yang ini dalam keadaan bingung ya. Kenapa orang-orang yang sering keadaan bingung ini mudah dipengaruhi dengan hipnotis atau gendam? Karena ya itu tadi, pikirannya ini kemana-mana, jadi mudah dimasuki begitu ya. Termasuk kategori orang yang misalkan Anda bingung apapun ya, bingung masalah utang, bingung masalah apa, ini kan gampang dipengaruhi ya, gampang dimanipulasi pikirannya. Oke, kita lanjutkan. Ciri yang lain adalah orang-orang yang sering melakukan kegiatan yang santai atau rileks, ini juga gampang digendam atau dihipnotis ya. Orang mancing itu kan santai ya, orang lagi nggak ngapa-ngapain, dia santai, rileks, dan sekaligus fokus, ini juga gampang dipengaruhi atau digendam atau dihipnotis. Oke. Oke, saya lanjutkan. Yang mungkin tidak banyak Anda pahami adalah kategori gender, yaitu jenis kelamin ya. Dibandingkan pria atau wanita, wanita lebih gampang dilakukan proses hipnotis atau gendam. Kenapa? Karena hampir secara psikologis ini wanita menggunakan perasaan ya daripada logikanya. Jadi makanya wanita ini kan gampang terbawa yang namanya baper ya, bawa perasaan. Nah, ini orang-orang yang demikian mudah dilakukan proses hipnotis atau gendam. Apalagi wanita yang cantik ya. Kenapa wanita cantik itu mudah? Perlu Anda ketahui, ketika seorang wanita ini kan lumrah ya, kalau mereka itu sering berdandan gitu ya, bersolek dan sebagainya, ini kan agar tampil percaya diri ya, agar dilihat orang, minta perhatian dari lingkungan orangnya sekitar, siapapun, supaya yang melihat dia ini tertarik atau mengagumi kan begitu. Nah, ketika dia membutuhkan perhatian inilah sebenarnya dia itu tidak waspada terhadap dirinya, sehingga orang yang tipe cantik, yang sering bersolek, berdandan ini sangat mudah sekali masuk kondisi trans ya, sangat mudah dipengaruhi. Oke, lanjut lagi adalah tipe orang yang emosional, orang yang emosional tinggi ya, yaitu orang-orang yang pemarah, dan itu adalah gampang karena dia mudah abreaksi. Artinya orang marah itu abreaksi, artinya dia meledak-ledak. Nah, hanya dengan aksi sedikit timbul reaksi. Ini mudah sekali diinduksi ya, dengan teknik tertentu ini sangat cepat. Kalau tadi saya bahas adalah tipe-tipe orang yang mudah berdasarkan sifat ya, saya juga akan bahas sedikit tentang tipe orang yang cenderung sulit. Sebenarnya bukan berarti tidak bisa, cuman prosesnya butuh waktu. Nah, ini cirinya adalah orang yang sering memainkan logikanya. Ini bisa, tapi agak butuh waktu yang berbeda. Kalau tadi adalah sangat cepat, ini lambat gitu ya, lambat trans. Oke, di ebook saya juga yang sudah saya tulis itu semuanya lengkap ya. Kalau Anda minat silahkan hubungi WA, harganya nanti bisa ditanyakan di WA ya, ebooknya nanti. Orang-orang yang demikian ini selalu menggunakan logikanya, kewaspadaannya. Nah, kalau begini efeknya begini, selalu dipikir. Nah, ini termasuk orang-orang yang lambat ya, atau bahasa hipnotisnya itu orang yang sulit ya, bukan tidak bisa, sulit. Itu beda antara tidak bisa sama sulit ya. Dan bagi Anda yang saat ini baru mulai belajar, saya sarankan Anda memilih subjek atau subjek yang
sugestif ya, untuk melatih kepercayaan diri Anda, untuk supaya Anda itu mahir dulu, baru Anda mencoba yang tadi kategori yang sulit tadi. Terus Mas Tuk, bagaimana cara mengantisipasi jika semisal di jalan atau di luar rumah, supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan ya. Satu ya, berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah waspada. Ini sangat penting agar pikiran kritis tetap on ya, on. Nah, Anda bisa membuat anchor. Namanya orang kan kadang ya naik turun kan. Nah, buat anchor, misalkan apa, anchor diri sendiri, buat jangkar di pikiran bawah sadar kita. Jadi misalkan contoh aja, ini contoh anchor itu bebas. Oke, kalau saya misalkan buat anchor di diri sendiri, kalau saya rekatkan antara ibu jari dan telunjuk ini, maka pikiran saya akan sangat waspada. Nah, itu bisa dibuat anchor untuk diri sendiri. Mirip ini kalau orang zaman dulu membuat jimat ya, itu kan sama sebenarnya. Fungsinya adalah untuk membuat jangkar di pikiran. Oke teman-teman, berapa lama ini? 10 menit ya. Oke, semoga ini bermanfaat buat Anda, dan silahkan diambil manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap tersenyum ya, jaga hati dan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.